dilakukan oleh saudari L. Jadi kita ada bikin 3 pasal di sini. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE Junto pasal 310 KUHP, Junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Mungkin bentuk pencemaran baiknya apa, Bang? Ya, mengatakan hal-hal yang tidak benar di media elektronik yang menyangkut dengan nama klien saya. Jadi ini dampaknya Ya, lanjut. Jadi terkait ucapan yang seperti apa sih, Bang? Mungkin ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti klien saya membuang baju-baju dari terlapor keluar rumah, sementara itu tidak benar. Ada surat kesepakatan yang dibuat sesuai dengan keinginan terlapor, di antara terlapor dengan klien saya. Mereka sepakat bahwasanya terlapor akan keluar dari rumah itu karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Jadi tidak ada diusir atau dibuang baju itu keluar dari rumah, itu tidak benar. Jadi kita datang sini ingin meluruskan sesuai dengan keinginan klien kita. Klien saya merasa sangat terganggu privasinya, kehidupan pribadinya, nama baiknya terutama di kalangan. Beliau kemana aja pergi selalu ditanyain dengan orang-orang mengenai hal-hal yang terjadi ini semua. Jadi sebagai seorang public figure, beliau berhak untuk meluruskan dan menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Oh kan sebelum melakukan pelaporan ini ada etiket komunikasi dengan mantan istri nggak sih? Terus kayak minta maaf sebelum dilaporin gitu. Sekarang sudah lebih ke ranah kepolisian ya. Jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu loh, karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu loh. Sekarang jadi kita lebih jelas lah arahnya. Ya, kita bicara sesuai hukum aja lah. Nanti kalau memang gimana ya kita pokoknya intinya kita ambil langkah hukum sebagai warga negara yang baik. Kita ambil langkah hukum, ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja. Untuk yang dirugikan apa aja sih? Maksudnya masih dirugikan yang pencemaran nama baik. Apa aja Bang yang dirasa dari Bang Okan? Ya yang dirugikan terus terang ya pasti nama baiknya. Satu, kedua ya mungkin ya kesempatan yang seharusnya datang jadinya terhambat dan tidak datang, dan yang pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu menjadi tertunda gara-gara terganggu dengan hal-hal seperti ini. Pikirannya jadi nggak fokus kan, nama baiknya juga pasti sudah dirugikan ya, banyak lah intinya. Akan kita jelaskan satu-satu. Bang Okan secara pribadi hari ini sudah melaporkan L ini gimana, Bang? Ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena emang ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini-opini publik yang selama ini beredar. Jadi karena kan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan, mungkin ada iklan berjalan lagi. Terus yang paling fatal adalah kan dia pernah bilang ada kehilangan yang diduga di rumah gue terjadi, kayak cincin, emas, berlian, tas-tas branded, dan semua merugikan ratusan juta. Di media online di media-media bilang seperti itu. Ya padahal gue menerangkan kalau cincin itu bukan dia beli, bukannya berlian, bukannya emas, tapi endorsement dari satu perusahaan yang mau mengendorse gue sebagai public figure. Cuma pada saat itu gue nggak pakai cincin, jadi gue kasih pada saat itu masih status istri. Ini lu pakai dah, tapi tetap kontrak atas nama gue, postingnya juga di Instagram gue, semuanya. Tapi di luaran bilang dia beli emas, berlian, padahal itu bulu sapir, gitu loh. Dan total kerugiannya informasinya di bawah 30 juta, bukan ratusan juta, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat opini publiknya seperti itu. Diduga di rumah Okan, semua orang pikir ya Okan yang ngambil,
gitu kan? Jadi kemana aja akan pergi menjadi buah bibir dari orang-orang kan. Jadi apa benar ini begini ya, otomatis ini semua akan mengganggu sebagai seorang public figure jika bertemu, berjalan, ketemu dengan orang-orang baru yang sudah kenal mungkin akan lebih mudah untuk mengambil keputusan karena sudah tahu karakter. Untuk orang-orang baru yang hanya mengenal tapi tidak dikenal oleh beliau kan akan lebih susah dan lebih berdampak negatif kepada reputasi terutama. Bilang kan terus dia diusir, ada bilang diusir juga. Padahal waktu itu pernah ada pertemuan di rumah, disaksikan sama lawyer gue, sama lawyer dia. Dari pihak dia bilang kalau dia sudah tidak nyaman di rumah gue, karena gue cerai. Makanya dia mau keluar, tapi minta dibuatkan surat. Ya gue bilang kesepakatan, gue bilang nggak apa-apa bikin, tapi yang bikin dari pihak dia, dia tanda tangan di atas materai. Jadi tidak diusir. Jadi bukan tidak diusir, ada buang-buang yang barang-barang. minta dia lu mau keluar, gitu loh. Gue hanya mengiyakan apa yang dia inginkan. Gitu. Tapi kan di luaran bilang gue gue ngusir dia. Terus barang-barang dibuang, dikeluarin secara kayaknya mau ngusir. Baju-baju itu gue keluarin dari kamar karena dia yang minta. Ada bukti chatnya. Dia mau nyicil barang-barangnya. Karena dia minta ya gue keluarin supaya dia cicil barang-barangnya. Tapi di media bilang lagi seolah-olah kayaknya gue buang-buang barang dia terus usir. Nah seperti itu. Jadi opini-opini itu yang harus diluruskan. Masukan ini gimana nih, makin panjang gitu, nggak kelar-kelar sama mantan. Ya makanya sebenarnya gue sih udah move on ya. Gue banyak pekerjaan, gue banyak urusan-urusan yang lebih penting. Tapi kan ini sebenarnya gue nggak mau seperti ini. Gue pun kan teman-teman gue juga hilang kan. Hampir setahun 6 bulan teman-teman cari gue nggak pernah mau. Karena apa? Menurut gue ini nggak penting. Gue banyak sibuk pekerjaan. Gue bilang sama teman-teman sekalian kan, gue nggak pernah kabur sama teman-teman wartawan. Pasti gue sharing sama teman-teman. Tapi karena ini mengganggu, ada di online terus, bikin opini publik lama-lama yang gue terganggu. Ya seperti ini kan gue nggak kerja. Gue meluangkan waktu kan, yang harus gue di kantor, gue ngurusin kontrak-kontrak, gue ngurusin kerjaan-kerjaan gue. Tapi gue harus meluangkan waktu hari ini seharian untuk meluruskan hal-hal yang merugikan nama gue, gitu. Nah pihak Shana kemarin juga sempat dikonfirmasi katanya nantangin juga kalau ngelaporin ya udah laporin aja gitu. Apa maksudnya gini, untuk itu kita jawab singkat aja. Semua orang memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan dan kepentingan mereka masing-masing sebagai warga negara yang baik. Kita tidak bisa menghalangi siapapun yang mau mengambil langkah, dan kita juga berhak dan memiliki kewajiban untuk mengambil langkah jika yang dikabarkan, yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan mengenai diri kita, diri klien kita, itu aja. Jadi silakan aja, siapa aja mau ambil langkah apa aja silakan. Kita nggak takut, kita nggak gubris. Intinya kita di sini untuk langkah kita terkait kerugian dan pencemaran yang terjadi di sisi kita. Itu aja. Terima kasih. Ini dengan ada laporan ini.